Kenduren ini yang banjir hanya sawah, betul ya? Saya tadi kok perjalanan dari angin-angin ke sini itu banyak gabah yang warnanya tidak seperti gabah, ya. Jadi warnanya wis wireng, nah itu terus berase kaya apa? Dari kecil dulu sudah mengalami sebuah perjuangan untuk mendirikan persyarikatan di Kenduren ini, begitu berpayah-payah dan susah payah, berderai-derai ya. Ya, tentunya ini akan kita rawat, kita akan lestarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wal baladut thayyibu yakhruju nabatahu bi'idni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakida kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Yang saya hormati pimpinan jamaah Masjid Al-Manar, beliau yang terhormat Bapak Kiai Fathul Malik, serta bapak-bapak kiai yang lain, Pak Kiai Basori, Pak Kiai Turmudi, dan juga yang lain yang mungkin tidak kita sebut satu persatu. Yang kami hormati Pak Lurah, dan saya Pak Lurah lebih ke Pak Isbindah nih. Biasanya Pak Lurah itu ada di depan sini, biasanya. Makanya ini tadi Pak Lurah rawuh enggak? Hampir saya tanyakan Pak Lurah rawuh enggak gitu. Ternyata ada di samping. Pak Lurah, syukur alhamdulillah sakit rawuh. Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Wedung di Kenduren, Pak Haji Muqaddas beserta seluruh jajarannya, juga pimpinan cabang Aisyah. Oh, saat ini Pak Nur Said. Waduh, sing mari orang ngukuhkan masalah orang ngerti. Padahal gawe SK loh. Iya. Pak Nur Said, nyuwun sewu Pak Said. Kok ijek kilingan Pak Muqaddas, tapi Pak Muqaddas masih ada di barisan. Ya, satu barisan. Pak Nur Said selaku pimpinan cabang dan seluruh jajarannya, Ibu Aisyah pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Wedung, dan juga Bapak dan Ibu sekalian, keluarga besar jamaah Masjid Darussalam. Salah lagi. Ya ben dong ra ngantuk gitu loh ya. Jadi memang biasanya di Darussalam jadi Darussalam. Ya, padahal keliru tenan nih, mboten nyelewati. Oke. Seluruh keluarga besar jamaah Masjid Al-Manar ya di Kenduren ini yang dirahmati oleh Allah, lali asal usule. Dulu ya cilik sampai gede nih Al-Manar kok ya. Kita bersyukur tentunya, dan harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia, nikmat dan hidayah yang selalu tercurahkan kepada kita. Pada hari ini, siang ini, kita masih dalam kondisi sehat walafiat, zahiran wa batinan ya.
zahir batin kita semuanya sehat. Ya, ini semuanya hanya karena karunia Allah. Dan kita juga bersyukur di Kenduren ini yang banjir hanya sawah. Betul ya? Saya tadi kok perjalanan dari angin-angin ke sini itu banyak gabah yang warnanya tidak seperti gabah. Ya. Jadi warnanya wis wireng, nah itu terus berase kaya apa gitu kan. Ya. Kita bersyukur di Kenduren ini tidak terdampak. Ya, mungkin banyak sawah, ya, sawahnya terdampak. Banjir kali ini yang kedua, mudah-mudahan tidak ada jilid 3 ya. Banyak makna, ya, banyak makna. Bagi kita yang beriman, itu merupakan ujian kita. Dengan puasa-puasa, kemudian kena banjir, ya, ditimpa banjir. Ini kira-kira bagaimana? Ternyata di medsos itu rame itu kan. Ya, sebuah bukti ketidaktahanan keimanan umat manusia ketika mendapat ujian dari Allah. Ya, harusnya yang namanya musibah ini ya semuanya dari Allah. Allah punya kehendak itu. Tidak dimanai dengan berbagai macam yang justru merawankan ya akidah kita, ketauhidan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah banjir ini ya karena sesuatu, bukan semata kehendak Allah. Bagi kita orang yang beriman tentunya ini adalah sebuah ujian. Sehingga sejauh mana keimanan kita ketika diuji oleh Allah seperti ini, tidak malah kemana-mana iman kita. Bagi orang yang mungkin suatu daerah itu ya banyak yang kurang ajar begitu ya, maka banjir ini, musibah ini bisa merupakan sebuah azab. Ya kan? Jadi makna musibah yang diberikan Allah kepada kita ini berbagai arti dan makna yang bisa kita maknai sesuai dengan mau kemana kita memberikan makna. Bagi kita orang yang beriman tentu ini ujian. Bagi orang yang tadi saya katakan kurang ajar dalam kehidupannya, banyak kekurangan ajaran, ya, maka itu merupakan peringatan dari Allah sekaligus mungkin adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah di tengah-tengah masih banyak orang yang saleh, masih banyak orang yang beristighfar, ya, masih banyak orang yang mau bersolawat, gitu ya, sehingga ya masih ada keselamatan. Ya, seandainya Allah menggantikan generasi manusia sekarang ini habis kemudian diganti generasi baru kan bisa-bisa saja. Seperti zamannya Nabi Nuh dulu, semua hanya orang-orang yang beriman yang mengikuti Nabi Nuh sajalah yang selamat beserta isi perahu itu. Bisa jadi Allah membuat seperti itu. Dan juga umat-umat dahulu pun seperti itu. Ketika memang maksiat, dosa, kemurkaan itu merajalela, maka bukan tidak mungkin ya Allah itu menimpakan azab ini secara umum. Sehingga orang yang baik pun kena terimbas. Bapak Ibu, ini menjadikan satu warning juga peringatan bagi kita semuanya. Bagi kita orang yang beriman, di samping itu merupakan ujian juga menjadi sarana untuk muhasabah kita. Ya, karena mungkin yang kita lakukan ini belum seluruhnya. Mungkin keikhlasan kita dan lain sebagainya. Ya, resik-resik, kemudian trauma healing itu artinya memberikan pemulihan secara psikologis, ya, secara batiniah pada saudara kita yang terlanda atau terdampak banjir itu, sehingga kadang-kadang lama. Maka kemarin saja yang jilid 1 itu 1 bulan
penuh. Kita buka poskor di Darussalam. Nah, karena tahun ini Darussalam, yang kedua ini Darussalam kena imbas sendiri banjir, maka tidak mungkin mendirikan poskor di situ. Akhirnya Kecamatan PCM Wonosalam yang kita tempati sampai sekarang. Jadi Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu di sini tidak terinformasi keadaan itu karena memang di sini tidak terdampak, ya. Tapi saudara-saudara kita yang di pimpinan cabang di tempat yang lain itu banyak sekali, terutama di Karanganyar ini saat ini baru pulang. Jadi saudara kami yang mengungsi di tempat kami itu baru pulang hari kemarin karena memang listrik sudah nyala, rumah air sudah surut, ya, rumah tidak tergenang lagi, akhirnya kembali ke rumah. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin itu sebagai mukadimah kami, dan tentu tidak lupa sholawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW, para sahabat dan para keluarganya, dan mudah-mudahan kita menjadi umat Rasulullah yang kelak akan menjadi umat yang diakuinya sebagai umatnya yang sejati. Materi yang diminta oleh panitia yaitu membangun semangat, ya, berjamaah, karena di Al-Manar ini Muhammadiyah, ya berjamaah Muhammadiyah, itu ya. Dari kecil dulu sudah mengalami sebuah perjuangan untuk mendirikan persyarikatan di Kenduren ini, begitu berpayah-payah dan bersusah payah, berderai-derai, ya. Ya, tentunya ini akan kita rawat, kita akan lestarikan, karena kita yakini bahwa dengan berjuang lewat organisasi Muhammadiyah ini, kita yakin bahwa kita akan mendapatkan ridha Allah. Itu harus yakin. Bapak dan Ibu sekalian, mengapa semangat itu harus dibangun kembali? Ini sebuah pertanyaan. Tentunya tema ini pun juga dilatar belakangi dengan keadaan perkembangan yang ada tentu, ya. Kenapa semangat dibangun kembali? Bukan berarti kemarin tidak ada semangat. Artinya sudah ada semangat, mungkin semangat kita itu menurun, ya. Maka perlu dibangun, digerakkan kembali, dieksiskan kembali, sehingga kita dalam berjuang, ya, berjuang dakwah Islamiyah ini, kita betul-betul tidak selalu tergerogoti oleh keadaan-keadaan yang menjadikan kita malas, wegah, ya, dan lain sebagainya. Ini hal yang memang wajar terjadi di organisasi manapun, ya, termasuk di Muhammadiyah. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, ada satu kisah ini yang dicontohkan oleh pendiri founding fathers kita Muhammadiyah, yaitu beliau Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya. Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan itu punya satu cerita yang ya mungkin patut menjadi pijakan kita. Jadi suatu hari beliau itu memukul kentongan, ya, mungkin orang-orang dahulu itu biasa di rumahnya itu ada kentongan gitu, ya. Ada, karena memang belum ada HP, Pak. Kalau ada HP ya cukup dengan HP, ya. Dulu tidak ada. Maka yang ada itu kentongan. Jadi memang ada daerah-daerah yang sampai sekarang itu depan rumahnya mesti ada kentongan, masih ada itu, ya. Dulu seperti itu. Beliau tengah siang hari memukul kentongan, dipukul, karena dia memang punya murid banyak di situ di Kauman Jogja itu. Kemudian beliau pukul kentongan itu pertanda bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memanggil, ya, murid-muridnya itu. Akhirnya pada datang, diberi tanda dengan pukulan kentongan itu, akhirnya pada datang. Setelah datang, beliau sampaikan, tentu para muridnya, wonten napa Kiai, kok panjenengan mengundang kami? Akhirnya beliau bercerita,
guru-guru Muhammadiyah yang mengajar ya di Muhammadiyah ini belum bisa dibayarkan gajinya. Kalau kinten almalar mboten nggih Pak Kodas nggih, Pak Said nggih. Insyaallah tiap bulan pasti terbayar gitu. Dulu ketika zaman menjadi Madrasah. Mereka berjuang mengajar ya, tapi belum bisa membayar. Lah lajeng pripun Kiai? Saya ingin melelang semua harta kekayaan saya. Sampai jas milik beliau yang biasa diagem tiap hari juga dilelang, ditawarkan. Sampai gerabah dapur itu juga dilelang, habis. Akhirnya para murid ya, oke, kita beli, kita lelang. Semua terbeli Pak. Terkumpul uang 4.000 golden. Zaman itu golden, ya masih zaman Belanda. Terkumpul uang 4.000 golden. Anehnya, ketika acara lelang ini selesai, murid-murid pulang, tapi barang nggak dibawa, dibiarkan ada di rumah Haji Ahmad Dahlan. Pak Dahlan akhirnya kan bertanya, loh, gimana kalian? Itu kan sudah milik kalian, sudah Anda beli masing-masing. Silakan bawa barang itu kembali. Apa kata murid? Serempak, mboten Kiai. Sampun kula bayar, nanging kersane barang niki teng daleme Kiai. Kok begitu? Mboten napa-napa. Kami sudah ikhlas. Akhirnya, lah terus gimana ini? Butuhnya uang itu kan hanya 500 golden. Ini ada 4.000 golden. Terus pripun? Uang ini ya sudah biar ada di sini untuk kas Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, barangkali iktibar yang dari apa yang dialami oleh Haji Ahmad Dahlan waktu itu, ini mungkin bagi kita masih jauh. Kita masih jauh dari sana. Bapak Ibu sekalian, makna yang kita dikandung dari kisah nyata itu, ya, karena ini diceritakan oleh Kiai muridnya sendiri, Kiai Suja, itu murid yang memang masih tersisa, ya. Jadi yang lain itu sudah pada wafat, ya. Kemudian Kiai Suja memberikan persaksian seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita ambil dari makna dan itu menjadi pelajaran bagi kita dari cerita itu? Tentu tidak ada lain kecuali hanya kita begitu semangat berkorbannya Haji Ahmad Dahlan dalam membangun umat ini. Maka wajar kalau Muhammadiyah yang sudah melampaui usianya 1 abad lebih, Pak Lurah, lebih dulu Muhammadiyah, lebih tua Muhammadiyah Pak Lurah. Hanya saja memang kalau kata Pak Mufti, Nahdlatul Ulama itu datang kemudian menjadi adik, nanging adik bongsor gitu ya. Artinya Muhammadiyah lebih dulu menjadi yang lebih awal, namun perkembangan kepala dan umat itu lebih banyak Nahdlatul Ulama. Maka kata Pak Mufti, adik tapi adik lebih bongsor gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini semangat yang memang perlu kita tiru sedikit demi sedikit. Yang namanya berjuang menegakkan Islam dari sejak masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin dan seterusnya, itu ternyata tidak lepas dari namanya memelihara dan mengembangkan semangat perjuangan. Di samping memang keikhlasan harus. Jadi apa yang dialami oleh Haji Ahmad Dahlan ini memberikan satu pelajaran bagi kita. Ternyata keberhasilan itu tidak akan mungkin dicapai manakala tidak dengan semangat limardhatillah. Ya. Perjuangan apa saja?
Apalagi kalau kita sudah mengendalikan sebuah organisasi. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini hal yang memang patut kita tiru ya, walaupun kita masih jauh di sana ya. Kadang-kadang di Muhammadiyah itu yang terjadi Pak ya sekarang, kalau mengembangkan bisnis, pengembangan ekonomi untuk pribadi, keluarga, itu cepat Pak berkembang. Tapi nek kepingin membangkitkan ekonomi Muhammadiyah yang secara berjamaah, secara organisasi, ini kadang-kadang sulit, susah berkembang ya. Tapi ketika membangun ekonomi untuk keluarga pribadinya, betapa canggihnya orang-orang Muhammadiyah. Tapi kembali kepada contoh tadi, tentunya ini menjadi satu perhatian bagi kita. Maka tadi Pak Tafrikan sudah mengumumkan ada yang namanya santunan dan lain sebagainya. Saya yakin masjid ini tidak akan berdiri semegah ini ya, sebagus ini, tidak lain kecuali hanya karena perjuangan kita bersama. Ngatasi wong keduren ya, ya mayoritas kan sawah itu nggih. Walaupun sekarang banyak yang menjadi saudagar-saudagar sukses di luar sana ya, tapi masih mayoritas kita yang di Kenduren ini adalah sawah ladang. Tapi ternyata yang timur sana juga masjidnya besar, yang sini juga besar. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan beliau Pak Idris ya, Pak Lurah ini kondusif lah. Perbedaan-perbedaan yang terjadi bukan hal yang baru, itu anggap saja biasa gitu ya. Termasuk kemarin dalam mulai puasa juga beda ya. Mudah-mudahan ini Pak Fakhruddin yang sudah mengikuti Munas Tarjih kemarin itu, mudah-mudahan nanti disepakati semua kalender hijrah global tunggal ini, kalau seperti bisa disepakati semua negara, bukan hanya semua organisasi dan pergerakan yang ada di Indonesia ini, tapi semua negara setuju, maka insya Allah yang namanya awal Ramadan, awal Syawal, awal Dzulhijjah, Arafah itu akan terjadi kesamaan. Mudah-mudahan nanti berhasil apa yang digagas oleh Muhammadiyah ini, saudara-saudara kita dari organisasi lain atau ulama dan semuanya yang lain juga akan setuju, sehingga Islam itu punya kalender bersama. Wong orang Nasrani saja punya kalender Masehi itu bareng-bareng kok Pak. Betul itu, orang Nasrani. Kalender Masihiyah itu sudah internasional, itu disepakati oleh semua negara. Islam belum. Jadi dalam hal kalenderisasi, umat Islam itu telat, tertinggal oleh orang-orang non-muslim. Maka mudah-mudahan apa yang digagas oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah ini nanti bisa digulirkan, kemudian semua ormas akan setuju bersama menjadi kalender Islam global. Kalau kalender Islam global itu kata Pak Fahrudin itu pokoknya di sing wis ru'yah, negara di sing wis ru'yah akan berlaku untuk semua negara yang ada di dunia ini. Kalau seperti itu kan hebat ya, orang Islam akan bareng-bareng gitu. Nah, tapi kalau toh memang harus sementara ini harus berbeda, mudah-mudahan nanti hari raya tidak berbeda Pak Lurah. Kalau di Muhammadiyah nanti genap 30 hari puasanya, mudah-mudahan saudara kita dan negara ya, pihak negara yang didukung oleh kawan-kawan dari Nahdlatul Ulama dan ormas yang lain ya, ini nanti cukup 29 sehingga hari rayanya bareng itu. Tapi kalau beda ya nggak masalah, kita sudah biasa berbeda. Maka kadang-kadang kalau beda nyun sewu Pak Lurah, kalau kadang-kadang beda itu malah menguntungkan Muhammadiyah itu. Apalagi kalau hari rayanya duluan. Muhammadiyah teruntungkan, jamaahnya meluap ya, terutama di Demak dan di kecamatan yang lain, cabang yang lain itu meluap ya kalau dari segi itu sih pinginnya beda terus ya. Tapi insya Allah tidak. Jadi kita berusaha sampai Majelis Tarjih menggagas untuk kalender hijrah global tunggal ini
harapannya adalah bagaimana umat Islam itu bersatu dalam hal penentuan waktu dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kembali kepada bagaimana kita membangun semangat berorganisasi. Ya, kita nggak usah bertanya lagi organisasi itu halal atau haram. Sudah waktunya itu. Ya, di era perkembangan kehidupan yang seperti ini, organisasi itu sebuah kewajiban. Organisasi itu sebuah kewajiban, keniscayaan, tidak boleh tidak. Karena memperjuangkan dakwah Islam atau berjuang dakwah Islam ini kalau tidak terorganisir, ya kocar-kacir terus. Bukti sudah banyak. Sejarah sudah memberikan bukti bahwa akibat ketidakkompakan umat Islam ya gampang dipukul itu. Tapi seandainya umat Islam ini kompak, saya yakin kokohlah Islam. Ya. Kita kadang-kadang juga menyayangkan Indonesia yang mayoritas umat Islam, tapi untuk menengkohkan presiden dari hanya baru Bu Gus Dur kemarin yang berhasil. Padahal sekian banyak presiden yang ada, tapi Gus Dur saja yang dari pesantren. Sampai sekarang belum mampu. Ya. Jadi sampai sekarang belum mampu. Bahkan yang mendominasi selalu kawan-kawan dari nasionalis. Orang-orang nasionalis, artinya kalau bahasa Clifford Gate itu orang-orang abangan gitu ya. Orang-orang abangan itu ya agamanya ora patek, ya, kemudian kecenderungannya kepada yang kurang pas itu lebih cenderung. Ya, ini karena memang tidak begitu mengenal agama lah. Tentunya Bapak Ibu sekalian, ketika kita dihadapkan dalam keadaan seperti ini, maka yang namanya organisasi itu harus. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan kenapa mendirikan organisasi ini juga karena dilatar belakangi pemahaman beliau terhadap suatu ayat, ya, yang dikenal sebagai ayat yang dihafal oleh orang-orang Muhammadiyah, surah Ali Imran ayat 104 dan 110. Itu yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah sampai sekarang. Jadi sekali lagi, untuk persoalan organisasi tidak usah kita polemikkan, tidak usah kita debatkan, sudah tidak saatnya untuk kita persoalkan, karena mengamalkan ajaran Islam itu memang harus diorganisir dengan baik. Apapun itu ada organisasi, apalagi sekarang ini banyak sekali muncul organisasi-organisasi baru yang menghiasi kehidupan bangsa ini. Bapak Ibu sekalian, kata Pak Haidar, ya, jadi beliau Pak Haidar itu Pak Haji Haidar Nasir, ya, pimpinan pusat kita, ya, ini sering mengatakan bahwa meneguhkan dan membangun semangat kembali berorganisasi itu harus, ya, membangun semangat berorganisasi itu harus sebuah keharusan, karena ya perkembangan zaman yang ada. Kita sekarang dihadapkan dengan, mungkin kalau bapak-bapak yang seumur kita, ya, ini barangkali ya merasakan betapa dahsyatnya yang namanya perkembangan teknologi sekarang, ya. Kalau dulu ada Zainuddin MZ sebagai dai sejuta umat, ya, sekarang ini ternyata dai sejuta umat itu banyak sekali. Lewat apa? Medsos, Pak. Hanya menyampaikan intisari ayat atau hadis yang dibahasakan dengan enak, ya, yang cocok dengan bahasanya anak-anak muda sekarang. Ternyata followernya, pengunjungnya
penontonnya itu jutaan, Pak. Jadi kalau dulu Zainuddin dikenal dengan dai sejuta umat, sekarang dai sejuta umat itu banyak sekali. Bukan hanya Zainuddin saja. Artinya apa? Ternyata dengan perkembangan teknologi seperti ini memungkinkan sekali dakwah kita ini harus bisa dikemas dengan baik sehingga masyarakat pun juga akan bisa membaca dan menikmati apa yang kita sampaikan. Cuman persoalannya di Muhammadiyah yang seperti ini masih kurang, Pak, dinilai kurang. Ya. Medsos-medsos yang bermunculan dengan berbagai konten pesan yang ada ini ternyata didominasi ya oleh terutama hal-hal yang tidak baik ya. Hal-hal yang tidak baik, tontonan-tontonan yang tidak senonoh ya. Kemudian ungkapan-ungkapan yang menjadikan orang itu berlawanan, bertengkar dan sebagainya. Ini sering yang terjadi. Whisky pun juga ada uas, Gus Baha, ya, yang kita tonton setiap hari itu. Ya. Itu banyak juga. Tapi ternyata juga dihiasi medsos ini dengan konten-konten yang tidak baik. Lebih-lebih kalau ini dinikmati, dibuka oleh anak-anak yang masih belum umurnya, ini kan membahayakan sekali. Maka banyak sekali sekarang anak-anak yang belum umur itu sudah terlanjur gede gitu. Ya, cepat gede. Masalahnya tontonan-tontonan yang ada ini memberikan pengaruh pada mereka. Lah, ini sebuah tantangan kita dalam berdakwah. Maka harapan kita angkatan-angkatan muda ya, angkatan muda yang memang menekuni dalam bidang IT, ini tentunya bisa berkolaborasi ini dengan Muhammadiyah, dengan bapak-bapak. Mungkin bapak-bapaknya itu menulis konten yang ada, kemudian yang mengupload ya, itu adalah anak-anak muda yang ahlinya. Ini mestinya harus dibangun. Ini dalam hal persoalan kenapa membangun semangat berorganisasi bermuhammadiyah ini harus terus digelurakan, karena kondisi alam yang ada seperti ini sangat mempengaruhi. Ya, kalau kita tidak mengikuti, Pak, tidak mengikuti apa perkembangan yang ada, maka tertinggal kita, tergilas, ya. Karena memang kita tidak bisa mengimbangi tayangan-tayangan yang ada ini. Ini yang pertama. Jadi perkembangan yang ada ini memang di samping positif, negatifnya itu juga berdampak pada termasuk di dalamnya adalah Muhammadiyah. Kalau memang kita tidak mengimbangi ke sana. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentu yang perlu kita jelaskan, kita tekankan di sini adalah paham Muhammadiyah itu sendiri. Ya, di samping membangun semangat, tapi paham Muhammadiyah itu sendiri yang harus dipahami oleh terutama warga Muhammadiyah. Tidak semua pimpinan itu bisa memahami apa sih sebenarnya pesan-pesan atau ajaran ideologi, kalau dalam bahasanya, dalam bahasa yang lagi agak keren itu ya, apa sih yang menjadi ideologi Muhammadiyah ini? Kok sampai diperjuangkan seperti itu? Ini perlu kita pahami bersama, Bapak Ibu sekalian. Karena kalau tidak paham, maka akan salah paham, kan gitu kan? Sekarang kan banyak orang yang salah paham itu, karena tidak memahami. Nyun sewu, sampai sekarang itu masih ada saudara-saudara kita yang salah di dalam memahami Muhammadiyah. Barangkali ini juga tidak hanya orang di luar Muhammadiyah, orang Muhammadiyah pun juga mungkin salah dalam memahami Muhammadiyah, sehingga terjadi salah paham. Ini yang kadang kita kalau di lapangan itu ya dihadapkan dengan hal yang seperti itu. Oleh karena itu
Muhammadiyah itu harus kita pahami betul. Agar apa? Akan timbul semangat nanti. Kalau kita paham betul bahwa yang dibawa, diajarkan, kemudian disebarkan oleh Muhammadiyah itu hal yang positif, hal yang baik, yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, tentu kita akan tumbuh semangat untuk bermuhammadiyah. Maka yang pertama, ini kata Pak Zunar Ilyas, ini kami nukil ya, Muhammadiyah dalam memahami Islam berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang harus kita yakini ya. Jadi ar-ruju ilal Quran was sunnah yang sering kami sampaikan itu adalah semangat kita di dalam bermuhammadiyah. Semangat untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah ini adalah semangatnya Muhammadiyah. Oleh karena itu, di mana letak semangat ini? Ya. Muhammadiyah itu lebih mengutamakan dalil Al-Quran dan As-Sunnah dan juga dalil-dalil yang mendukung yang lain, ya, daripada pendapat yang ada. Nyuwun sewu, ini bukan berarti Muhammadiyah itu anti pendapat, anti mazhab, tidak. Muhammadiyah memang tidak terikat dengan salah satu aliran, baik aliran teologis, aliran dalam hal mazhab fikih, dalam hal thariqah sufiyah apapun, tidak terikat. Ya. Artinya Muhammadiyah ini punya satu pendapat bahwa mazhab itu adalah upaya pendukung untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Maka di Muhammadiyah ini tidak hanya ansih satu mazhab saja, tidak, tapi lintas mazhab. Jadi mazhab mana saja dipakai, yang penting itu dianalisa oleh majelis tarjih sebagai mazhab yang terkuat. Maka wajar kalau beda yang namanya hisab hakiki wujudul hilal itu konon, ya Pak Farudin ya, konon ini hanya Muhammadiyah yang memakai. Jadi negara-negara Islam di sana ya tidak pakai hisab wujudul hilal, kitab hakiki wujudul hilal ini. Ini yang saya baca di KHGT itu, ya. Jadi hanya Indonesia yang memakai wujudul hilal. Kenapa seperti itu? Karena Muhammadiyah memakai hisab wujudul hilal itu karena memang juga berdasarkan ayat, bukan hanya sekedar hadis, tapi ayat yang menjadi landasan. Dan kemarin ada surat Yunus, ada surat Yasin dan sebagainya, ayat-ayat yang menunjukkan tentang matahari dan bulan dan sebagainya. Inilah yang menjadi rujukan, sehingga menyimpulkan bahwa hisab hakiki wujudul hilal itu menjadi landasan dan pegangan Muhammadiyah. Ya. Apalagi ditambah dengan perkembangan ilmu teknologi. Orang sekarang kalau zaman Rasulullah mengatakan kami adalah umat yang ummi, kami tidak bisa berhitung dan kami tidak bisa menulis, kan gitu kan. Itu artinya apa? Ya memang hitungan-hitungan zaman dulu seperti ilmu falak, ilmu astronomi ini belum ada waktu itu. Sehingga wajar kalau Rasulullah bersabda seperti itulah. Dengan perkembangan ilmu yang ada inilah akhirnya Muhammadiyah yakin bahwa Al-Quran itulah yang benar. Ini keyakinannya Muhammadiyah. Tapi kita di Muhammadiyah tidak usah menyalahkan yang lain. Kita bisa meyakini untuk kebenaran kita sendiri, tapi untuk yang lain tidak. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini yang pertama adalah terkait dengan perkembangan dunia teknologi yang ada. Ini juga mempengaruhi semangat kita bermuhammadiyah. Ya, anak-anak muda itu nyun sewu, ya masih banyak sih anak muda yang mau aktif ya. Dulu ketika kita muda itu kan ya turunin ning masjid, ya kan? Dulu ketika kami kecil itu turunin ning masjid. Jadi akrab dengan masjid. Anak sekarang enggak. Ya, mungkin lain dengan anak muda Al-Manar itu.
Mungkin karena Al-Manar sudah memberikan fasilitas wifi barangkali, sehingga anak-anak muda, anak remaja itu gemar ke masjid. Tapi jangan sampai salah arah, karena masjid ada wifi akhirnya senang di masjid tapi jamaah ora gelem. Ini yang terjadi di mana-mana. Ketika jamaah malah lungo. Jadi waktu jamaah azan qomah itu, iqomah itu malah lungo itu. Nanti ketika jamaah selesai moro lagi karena kepentingan wifi. Ya, ini mestinya harus diarahkan. Jadi kalau masjid kita ada fasilitas wifi, maka anak-anak remaja mesti dikelola, dimanage dengan baik. Sehingga lah ketika tidak ada waktu sholat, tidak ada waktu ngaji, tolong ya boleh wifi. Tapi ketika sholat tentu diajak berjamaah. Ini cara kita mendidik anak-anak kita sekarang. Jadi itu bapak-bapak sekalian, kenapa realita kehidupan, kenyataan kehidupan sekarang ini menjadi salah satu faktor menurut Pak Haidar, itu adalah karena tadi pengaruh daripada perkembangan teknologi yang ada. Kemudian yang pertama tadi yang disampaikan Pak Zonar, bahwa Muhammadiyah adalah organisasi yang berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, tidak terikat dengan aliran baik teologis, mazhab fikih maupun thariqah, aliran thariqah yang lain apapun. Itu bukan berarti Muhammadiyah tidak sunnah, ya sunnah tetap. Maka ada orang yang mengatakan Muhammadiyah orang jelas sunnah, itu ya dari mana? Wong jelas rujukan kita Al-Quran dan Sunnah. Dan itu nyata. Ketika Munas Tarjih pun tidak dilepaskan, itu bukan hanya ilmu ansih, ilmiah ansih, tapi juga bagaimana dalil-dalil yang ada di Al-Quran dan Sunnah itu selalu dibawa menjadi dasar. Kemudian Muhammadiyah menganut fikih manhaji, bukan fikih madhabi. Yang saya Pak Lurah ini ya. Jadi Muhammadiyah itu mengikuti madhab manhaji, fikih manhaji. Fikih manhaji itu ya mementingkan cara berpikir, cara berdalil atau berkaidah di dalam hukum. Ini yang dipakai oleh Muhammadiyah. Maka kaidah mana yang lebih mendekati untuk istimbat hukum, itulah yang dipakai. Kalau dalam bahasanya Gus Baha itu yang penting ilmiah. Ilmiah dalam arti sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu yang ada. Maka saya kadang-kadang juga dengan Gus Baha itu tertarik. Tertarik itu karena apa? Dia dasarnya semata-mata ilmu, ilmiah. Ya, usulnya mantap, jalan, ya. Kemudian balaghah badi'nya juga jalan, sehingga ketika ngudari persoalan itu juga objektif gitu. Nah, cirinya orang sekarang kan kudunya seperti itu, objektif. Ya, jadi bukan fikih madhabi, tapi fikih manhaji. Ya, mementingkan dalil dibanding dengan pendapat para imam madhab. Jadi dalilnya dulu, kemudian meninjau dengan pendapat para imam, sehingga tidak terikat dengan imam madhab manapun. Paham agama dalam Muhammadiyah bersifat independen. Ya, paham agama Muhammadiyah bersifat independen. Independen niku napa nggih? Ya mandiri lah. Ya, mandiri dalam arti tidak terlalu pengaruh dengan tadi, terutama dalam madhab tadi. Jadi, namun Muhammadiyah sama sekali tidak anti terhadap aliran teologi, aliran madhab dan aliran tasawuf. Bapak Ibu, ini kok macam. Oke, jadi sampai di sini dulu. Bagaimana kita cara membangun semangat kita dalam berorganisasi ini yang sering dikritisi oleh pihak-pihak lain. Bahkan ada yang mengatakan Muhammadiyah dengan perkembangan yang ada ini seperti gajah gemuk, gajah nengi gemuk. Bayangkan Pak, gajah kan gede, gemuk bisa. Artinya apa? Ya larinya tidak kencang. Ya, gajah gemuk kan larinya tidak kencang jadinya karena gemuk, harus gede.
wong ora gemuk saja itu larinya juga pelan. Ini sebuah kritik, autokritik untuk kita. Memang harus maulah kita dikritik seperti itu, ya. Agar apa? Agar kita ini korektif, ya, tidak merasa bahwa sudah 1 abad melampaui usianya, kemudian ya merasa yang paling tidak. Kita tidak dibiasakan di Muhammadiyah seperti itu. Jadi kita tetap butuh pihak lain yang memandang dan melihat kita ini untuk mengkritisi keadaan kita. Maka ketika kemarin hasil survei Denijia ya yang mengatakan warga Muhammadiyah itu selalu menjelang pemilu mesti muncul. Sekarang ini tidak ada 5% dari penduduk Indonesia. Meskipun hasil survei itu perlu dipertanyakan. Makanya Pak Haidar itu menginginkan janganlah, ya survei silahkan, bisa dilihat, bisa didengar. Tapi kalau bisa Muhammadiyah membuat survei sendiri, banyak perguruan tinggi kok. Mestinya bisa itu Muhammadiyah melakukan survei untuk seberapa sih besar orang Muhammadiyah. Ya, jadi kita memandang dan menerima hasil survei itu sebagai kritik, sebagai muhasabah kita. Mungkin juga tadi faktor semangat kita orang-orang Muhammadiyah itu menurun, itu yang menjadikan hasil survei itu muncul, ya. Tapi survei itu selalu muncul ketika mau pemilu. Jadi mesti tidak lepas dari kepentingan politik, ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan pembuka dialog ini bisa membuka kita untuk bagaimana untuk kritik, ya, mengkritik diri dalam sendiri agar kita ini bisa lebih maju lagi, karena insya Allah kritik yang membangun itu akan bisa memajukan jalan kita, perjuangan kita, ya. Jadi teman yang baik itu kan yang mengkritik, bukan yang mengalem, yang menyanjung-nyanjung di depan, tapi di belakang entek amek untuk menjatuhkan. Itu bukan teman yang baik. Teman yang baik itu adalah yang mau mengkritik, tapi tetap kritik itu yang santun, karena kita orang timur. Maka terima kasih, waktu kami kembalikan. Jadi sejenak apa yang kami sampaikan sebagai awal dialog kita ini, ya, akan bisa kita nikmati nanti, ya, bagaimana kita harus berjuang, terutama lewat organisasi Muhammadiyah, ya. Dari kecil kita sudah diajari lewat organisasi Muhammadiyah ini, maka tidak mungkin Muhammadiyah ini akan kita tinggalkan saja begitu saja, ya. Setelah kita dewasa ini, tentu ini harus kita selalu perjuangkan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.